Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesaksian yang pertama, aku pernah bercerita mengenai bola-bola misterius yang bercahaya dan berwarna-warni seperti pelangi. Tapi karena aku mendapat teguran dari pihak gereja terkait penyebutan nama gereja, aku terpaksa memotong beberapa bagian dari video tersebut dan menghapusnya. Salah satunya adalah ini. Dan hal pertama yang aku temukan ketika aku memasuki gereja ini adalah bola-bola misterius yang bercahaya dan berwarna-warni seperti warna-warni pada pelangi yang melayang-layang di udara, yang biasanya hanya dapat ditemukan di padang rumput atau di dekat sumber mata air. Benda-benda misterius itu meliputi seluruh gereja, bahkan di dalam setiap ruangan dalam gereja. Pemandangan semacam itu belum pernah ditemukan dalam sebuah ruangan. Bagian ini sebetulnya termasuk bagian paling penting dalam kesaksianku, karena bagian ini juga menjadi salah satu faktor kenapa aku masuk Kristen. Langkah awal yang kulakukan saat pertama kali membaca Alkitab adalah dengan cara membacanya dari awal halaman, dan inilah fakta pertama yang kutemukan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ketiga ayat tersebut menggambarkan teori cahaya secara spesifik, dan teori cahaya mengungkapkan fakta bagaimana Allah digambarkan di dalam Alkitab. Cahaya merupakan satu kesatuan majemuk yang tercipta dari 3 warna dasar, dan ketiga warna ini juga secara bergiliran menciptakan warna lain dalam pelangi. 7 warna pelangi adalah spektrum dari cahaya putih, warna dari ketujuh roh Allah. Yehezkiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikian kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada hari pertama penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta dilandasi oleh kehendak bebas Allah yang dikendalikan oleh firman Allah, kemudian dijalankan oleh roh Allah. Maka terang itu jadi. Dan terang itu adalah roh Allah yang dikendalikan oleh Allah sendiri melalui kuasa firman-Nya. Tanpa firman Allah, roh Allah hanya melayang-layang di atas permukaan air. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dalam teori seni rupa atau seni visual, warna terbagi menjadi 2 jenis, warna cahaya dan warna pigmen. Warna cahaya memiliki 3 warna dasar yang disebut warna primer aditif, yang menghasilkan warna putih terang. Sementara warna pigmen memiliki 3 warna dasar yang disebut warna primer subtraktif yang menghasilkan warna hitam pekat. Warna subtraktif merupakan pantulan dari warna aditif. Kata lain dari pantulan adalah bayangan atau cermin, gambaran atau refleksi, atau representasi, atau negatif, atau anti. Persamaan kata representasi adalah perwakilan atau pembawa. Representasi terang artinya pembawa terang atau
Phosphorus, atau lebih dikenal Lucifer. Lucifer adalah bentuk tiruan dari gambar Allah, bekerja bersamaan namun bergerak ke arah yang berlawanan. Lucifer adalah kuasa kegelapan yang lahir pada hari pertama penciptaan alam semesta. Penjelasan mengenai Lucifer ini akan kita bahas pada kesempatan lain. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Damai sejahtera bagimu.